Ada 7 anggota badan yang harus kita perhatikan. Karena 7 anggota badan ini akan, kalau melakukan dosa maksiat, setiap satu anggota badan akan membuka pintu neraka satu. Iya. Apa? Tobat. Oh iya. Dosa yang tidak ada. Dosa ghibah itu tidak bisa diampuni dengan tobat kepada Allah. Tobatnya harus menungso, harus minta maaf kepada manusia. Ribuan istighfar tidak akan bisa menghapus dosa ghibah. Kita membicarakan keburukan orang lain, membicarakan celah aib orang lain, itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia belum meminta maaf kepada orang yang dihibai. Kalau belum dihibai. Apalagi kalau menyebarkan fitnah. Nah, ini terus menerus dosa nih. Selama itu masih dibahas, dosa akan terus mengalir kepada dirinya. Maka itu salah satu bentuk dosa jariah. Na'udzubillah. Nggih. Itu selain syirik no ya. Nah, syirik jelas tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dosa ghibah nih lho. Ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Jadi eleke wong siji disampaikan satu orang, sing kene nyampeke kono, sing kami nyampeke kono, sing kono nyampeke kono, rata sak desa. Nah niku. Lah wis ganti generasi, ijek dieling-eling meneh. Nah, generasi diwariske. Jadi keburukannya diwariske terus menerus. Niku dosane ya terus menerus. Begitu juga dosanya orang-orang yang menjadi pelopor keburukan. Penemu sunnah keburukan, sunnah sayyi'ah. Nah, dia pertama kali yang mengawali di desa ini keburukan itu. Dari dia, misalnya, contoh dari dialah perjudian itu terjadi di masyarakat ini. Dia pertama kali yang mengawalinya, terus ditularke beranak pinak sampai 10 generasi masih ada. Dia yang mengawali, dia pula yang mendapatkan dosa terus menerus, ditumpuk. Billah, nggih. Pelaku sunnah sayyi'ah niku lho. Nah, niki. Nggih. Jadi ghibah dan pelopor keburukan ini akan mendapatkan dosa jariah yang terus menerus sehingga tidak akan mungkin ditaubati, tidak akan bisa ditaubati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bisa, semua bisa kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kersane Gusti Allah, ngapura ya iso terserah Gusti. Betul. Tapi utamanya ghibah ini kan ada hubungan dosa yang berhubungan dengan hakul adami. Allah akan mau mengampuni dosa seorang hamba kalau dia mau meminta maaf kepada hamba yang lainnya dan hamba yang lainnya mau memaafkan, karena Allah tidak akan mungkin berbuat zalim. Saya dosanya dengan Pak Ardian, aku njaluk ngapura nih karo Gusti Allah, ya ndak bisa. Allah ndak akan mungkin dolim, ya pun njaluk ngapura kono dhisik. Kalau dia memaafkan, Allah mau memaafkan. Maka menurut Imam Ghazali juga ini dosa, mungkin yang paling ageng itu dosa antara hubungan manusia, Bapak. Bapak Ibu. Karena dosa berhubungan dengan Allah itu sangat mudah. Gua kan sering menyampaikan, urusan dengan Allah itu lebih mudah. Karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Tapi urusan karo menungso kuwi sing susah banget, wangel. Ning ngarep ngomong A, ning mburi balik malah B, nggih sampai Z gitu. Ini urusan dengan manusia ini kuwi paling susah. Jadi ada nggih dosa yang susah untuk ditaubati. Bukan berarti tidak bisa ditaubati, tapi susah untuk ditaubati. Di antaranya adalah dosa ghibah. Makanya kuf al-sinatakum, jaga lisanmu, terlebih-lebih terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Sudah meninggal kok ijek digrenengi eleke. Bila harusnya kita zikrul hasanah, mengingat-ingat kebaikan-kebaikannya saja. Ojo eleke mesake wis nang kubur kok jadi elek-elek wae. Nah, dhewe njaluk ngapurane piye jajal ngoten lho. Nah, nek kita ini sesama manusia ya ora ketung dilahirke ngono.
dipancing halal bihalal gitu, Allah rampung lah ngono to. Nah gitu. Nas ngono lah. Yang penting sesama manusia halal bihalal salaman selesai kan insyaallah bisa ngono. Tapi nek wis mati piye? Karena tidak bisa. Tidak bisa. Kita harus mendoakan dia terus meneruskan ngonten. Makanya hibah ini yang harus kita jaga. Saya itu jangan jaga. Niki. Terutama terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Padahal ketika sudah meninggal kita juga bersaksi loh Pak. Seringkali ditakoni, saya nopo saya. Nah gitu. Husnul khotimah nggih. Nah kita sudah menyaksikan kayak gitu neng buri kok dilenengi. Berarti kan persaksiannya palsu. Dosa meneh apa niku? Naudzu billah. Wes pokoknya obah dosa tok itu ayo. Makanya jaga nggih. Mendel. Nanti di bab lisan nggih khususnya lisan ada 8 perkara yang harus kita perhatikan, dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan yang akan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di bab belakang nanti. Ijtinabul ma'asi di bab yang kedua, bab lisan. Ada 7 anggota badan yang harus kita perhatikan. Karena 7 anggota badan ini akan, kalau melakukan dosa maksiat, setiap satu anggota badan akan membuka pintu neraka 1. Nek 7-7-nya berlaku dosa kabeh, 7 pintu neraka buka kabeh. Arep mlebu saka ngendi ngono lho, rebutan niku malah opo ki. Akhirnya tutup pintu neraka satu persatu dengan menjaga satu persatu anggota badan kita supaya tidak berbuat dosa dan maksiat. Neng Bapak Ibu, kita tidak akan mampu menghindari dosa dan maksiat kalau kita tidak minta hidayah, kita minta taufik, tidak minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta dengan berdoa tenang, ya Allah jaga diriku jangan sampai melakukan dosa dan maksiat.